Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Lebih Thinker dengan saya Alwi Shihab. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma, atau lebih tepatnya algoritma pemrograman. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, selanjutnya apa sih proses dalam algoritma? Nah, untuk algoritma program atau penyelesaian program yang pertama adalah menganalisis masalah dan membuat algoritma. Yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga, mengeksekusi dan menguji program. Nah, sampel contohnya yaitu sebuah persegi panjang. Diketahui panjangnya, kemudian lebar. Nah, ditanyakan berapa kelilingnya. Berapa keliling persegi panjang? Nah, kita membuat algoritma untuk menyelesaikan permasalahan persegi panjang, yaitu mencari keliling. Pertama yaitu memperoleh nilai panjang dan persegi panjang. Nilai P dan L. Nah, selanjutnya menentukan rumus persamaan mencari persegi panjang. Rumus keliling yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, yang ketiga menampilkan hasil. Nah, semisal nih panjang diketahui 6 meter, lebar 3 meter. Masukkan ke persamaan keliling bahwa K sama dengan 2 lebar kali panjang. 2 sama dengan 3 tambah ini kali 2 kali penjumlahan lebar dan panjang. 2 sama dengan 9. 2 kali 9 18 meter. Kelilingnya adalah 18 meter. Selanjutnya bagian dari algoritma adalah flowchart atau diagram alir. Nah, biasanya para pemrogram itu menggunakan flowchart untuk membantu menyelesaikan atau membantu membuat suatu pemrograman, menyelesaikan permasalahan dalam pemrograman. Nah, bagian dari flowchart ada 6 bagian. Yang pertama, terminator. Terminator ini adalah tanda dimulainya suatu program. Biasanya dia di awal. Kemudian yang kedua, input atau output. Nah, input atau output biasanya ini adalah deklarasi atau inisialisasi. Deklarasi. Semisal tadi
menghitung keliling persegi panjang. Nah, kita masukkan inputnya. P itu panjangnya 6, lebarnya 3. Ini input. Outputnya juga sama. Output bisa nanti hasil dari keliling. Keliling berapa? 18 meter. Nah, selanjutnya proses. Proses ini merupakan komputasi pada pemrograman. Contohnya pada soal sebelumnya yaitu mencari keliling, maka prosesnya itu rumus keliling panjang tambah lebar dikali 2. Nah, ini proses. Yang selanjutnya komputasi. Jika komputasi yang persegi panjang kemudian ada garisnya, ini adalah komputasi di dalam komputer itu sendiri atau tanda prosedur atau fungsi sub algoritma. Nah, selanjutnya keputusan atau dengan simbol belah ketupat. Nah, ini biasanya terdapat pada fungsi if else atau pengkondisian. Kemudian perulangan. Nah, biasanya perulangan dan pengkondisian menggunakan simbol keputusan atau simbol belah ketupat. Nah, selanjutnya konektor. Konektor jarang atau bisa disebut tanda penghubung. Nah, selanjutnya struktur dasar algoritma. Ada 3 struktur dasar algoritma. Yang pertama sekuensial, yang kedua seleksi, yang ketiga pengulangan. Nah, untuk sekuensial atau berurutan, ini biasanya langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, di model flowchartnya kurang lebih seperti ini. Langkah 1, kita tetap mengingat materi sebelumnya, simbol proses persegi panjang. Langkah 2, kemudian langkah 3. Nah, ini struktur sekuensial. Selanjutnya seleksi atau biasanya kalau di pemrograman itu pengkondisian if else. Nah, contohnya seperti ini gambar flowchartnya. Ini kondisi benar. Kondisi I benar. Nah, bentuknya nanti belah ketupat. Semisal ya, nanti ada 2 kondisi, benar atau tidak. Kalau dalam bahasa mesin bisa dikatakan 1 atau 0. 1 untuk iya,
nol atau nol untuk tidak. Ini ya, ini tidak. Nah, kalau tidak langkah 1. Kalau iya langkah 2. Nah, kemudian lanjut ke proses setelahnya. Nah, kemudian struktur perulangan. Nah, perulangan ini dia akan melakukan perulangan terus-menerus sampai kondisinya benar atau tidak. Hampir menyerupai pengkondisian yang sebelumnya. Misal ulang kondisi, jika kondisi benar. Gambar flowchartnya kondisi benar. Jika benar, ulang jika kondisi benar. Proses akhir ulang. Jika benar, maka akan melakukan prosesnya semisal seperti tadi, persegi panjang. Apabila kita membuat suatu kondisi agar dia itu memenuhi semisal seperti ini, ada sebuah objek. Nah, jika dia merupakan persegi panjang, maka akan melakukan proses, akan menghitung kelilingnya. Nah, jika bukan persegi panjang, maka dia akan kondisinya tidak benar, atau otomatis tidak akan melakukan perulangan atau berhenti saat itu juga programnya. Akan lanjut ke proses selanjutnya, apakah berhenti sampai di sini atau menghasilkan output. Selanjutnya pseudocode itu membantu programmer untuk menyelesaikan sebuah program yang akan diselesaikan. Misalnya mencari luas segitiga. Contoh luas segitiga. Nah, programmer tidak langsung mengerjakan programnya pada text editor atau langsung menulis programnya, tetapi bisa menggunakan analogi atau membuat kalimat yang membantu untuk menyelesaikan program. Misal apa sih yang bisa diambil dari soal mencari luas segitiga? Misal diketahui alas dan tinggi. Nah, ini apa? Ini merupakan inputnya. Input. Diketahui alas dan tinggi. Tinggi 3 meter. Alasnya 4 meter. Nah, kemudian berapa cara menghitung luas segitiga? Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Ini proses. Nah, selanjutnya
hasilnya luas, tampilkan. Hasil luas segitiga. Nah, ini output. Nah, kurang lebih seperti ini sedikitnya. Cukup sampai di sini video tentang algoritma pemrograman. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya di channel YouTube Bithinker. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.